Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, masih tetap semangat ya. Hari ini masih bersama Miss Fulan. Kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia yang ada di tema 8 subtema 3, masih mengenai huruf kapital. Yuk kita ingat-ingat lagi ya, apa sih huruf kapital itu? Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, para siswa mengikuti upacara bendera. Jadi pada awal kalimat tersebut kata para huruf P-nya menggunakan huruf kapital. Selain huruf itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama, nama orang, serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi Nina dan Tuhan pada huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Masih mengenai penggunaan huruf kapital pada teks. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang, misalnya Jonas, Lani, Fitri. Awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Bu Guru berkata, tanda petik ya, rajin, pangkal, pandai. Rajinnya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama negara, suku tarian dan bahasa, misalnya Indonesia, Singapura, suku Asmat, tari tanggai, bahasa Sunda. Suku Asmatnya itu sukunya huruf kecil ya Nak ya, yang menggunakan huruf kapitalnya itu Asmatnya, oke? Kemudian huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya Desember, Kamis, Idul Fitri, Hari Raya Nyepi. Huruf pertama nama tempat objek wisata, nama wilayah, misalnya Jakarta, Palembang, Danau Ranau, Gunung Dempo, Provinsi Bengkulu, Pantai Panjang, Kecamatan Ilir Timur 3, dan Pasar Kuto. Ya, perhatikan ya penulisan huruf kapitalnya. Kita lanjut mengenai penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang, misalnya M. Hasan, ya. Kemudian A. Yani dan W. R. Supratman. Oke. Perhatikan sebelum disingkat dan sesudah disingkat. Sebelum disingkat namanya itu Muhammad Hasan, setelah disingkat menjadi M. Hasan ya. Kemudian Ahmad Yani sesudah disingkat A. Yani. Kemudian Wage Rudolf Supratman sesudah disingkat dia menjadi W. R. Supratman. Oke, cukup jelas ya Nak ya. Tanda titik dalam singkatan nama dapat ditemukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya, Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Ya, jadi Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Ya, jangan lupa diberi tanda titik. Masih mengenai penggunaan tanda titik pada kalimat. Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Kemudian sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Lalu juga sebagai penulisan langkah-langkah kegiatan bagan atau daftar. Penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata-kata apa,
Siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Perhatikan gambar tersebut. Apa yang ingin kalian ketahui tentang gambar berikut? Coba kalian bisa mengajukan pertanyaan untuk mengetahuinya. Jadi berdasarkan gambar tersebut bisa seperti ini ya nak ya, membuat contoh kalimatnya. Apa yang terjadi jika pengendara motor tidak berhenti saat lampu lalu lintas warna merah menyala? Atau juga bisa, di mana pejalan kaki sebaiknya berjalan? Bagaimana aturan menyeberang jalan bagi pejalan kaki? Atau apa saja yang digunakan pengendara motor untuk menjaga keselamatan ketika berkendara? Ya, jadi perlu diingat untuk membuat kalimat pertanyaan itu diawali dengan kata tanya ya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, cukup paham dan jelas ya nak ya. Kemudian masih mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Ayo, masih ingat kan anak-anak dengan penggunaan tanda tanya? Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah, misalnya di manakah, benarkah, sudahkah, apakah, dan lainnya. Untuk tugas hari ini adalah kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku tematik halaman 57 nomor 1, halaman 61 nomor 1, halaman 69 nomor 1, dan halaman 73 nomor 1. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dengan benar dan teliti ya nak ya. Terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.